Halo, halo, balik lagi sama saya di Ferdinand. Saya bersama teman saya, namanya Coach Yudi Chandra. Kita ada di acara LifeX Academy di segmen namanya Nerd, New Economy Reality Disruption. Nah, kita mau ngobrol. Kirain nerd apaan Oh, itu nerd tuh? bukan nerdos, nerdos. Kita bilang tentang bagaimana New Economy mengubah pandangan. Keren Ya, banget. Oke. Kenapa gue bawa hari ini? Ini spesial banget segmennya karena ini seru banget. Gue baru ketemu, ini kedua kali ya? Kedua kali. Dan udah kayak teman lama. Bener nggak, bro? Dan ternyata Mirip-mirip. masa lalunya mirip-mirip. bener. Mirip-mirip Iya. masa lalunya ya. Mantannya nggak sama yang pasti. Jangan sampai. Jangan dong. sampai. Karena mantan udah sekarang udah jadi istri. Oh, mantannya dia jadi istri dia. Mantannya gua Ya, jadi istri istri lu gua. juga, bener Iya, lah betul ya. juga ya, betul Oke, juga oke. mantannya ya. Oke. Gue mau ngobrol tentang beberapa hal yang menarik. Karena kan kita ngomong di era digital, era new economy, Benar. ya kan? Banyak banget obrolan tentang soft skill. Dan kita sudah mendengar kata coaching, consultant, mentoring, dan lain-lain itu makin rame. Makin rame, Iya benar, kan? benar. Dan sekarang banyak coach bermunculan nih. Nah, boleh nggak lo ceritain sedikit dari pengalaman lo yang sering meng-coach banyak perusahaan nih? Apa sih itu coaching dan coaching apa yang lo lakuin sih? Jadi gini, kalau kita bicara coaching, sebetulnya kata-kata utama dari coaching itu sendiri, terutama buat Anda kaum milenial ya, pasti taunya dari tas coach. Oh, tas ya, tas bermerek ya. Tas bermerek. Nah, kalau di tas coach itu sendiri, coach itu gambarnya apa sih? Kereta kuda. Kereta kuda. Kereta kuda. Jadi arti kata coach itu sendiri sebetulnya berasal dari kereta kuda. Fungsi kereta kuda itu adalah untuk membawa Anda dari satu posisi ke tujuan Anda. Oke. So, coaching adalah membawa Anda dari satu posisi ke posisi yang Anda mau. Oke. As simple as that. Berarti kalau dengan coaching berarti gue mau mencapai sesuatu tapi gue nggak tahu caranya atau gue masih bingung, perlu ketemu coaching. Bisa. Lakukan coaching ya? Bisa. Karena itu banyak ada yang namanya life coach. Life coach banyak kan ngobrolin apa tuh? Hidup yang hancur mau jadi bagus. Oke. Bisa tuh. Tapi kan kalau lagi ancur nggak punya duit gimana nge-hire coach? Ya nasib. Ya nasib, cari-cari gratisan dulu. Ya nonton YouTube. Nonton Gue sih kemarin YouTube mau dulu. bilang nonton YouTube lah. Kalau nggak Karena- follow Instagram saya. follow Instagram. Yang Coach Yudi. gratis-gratis dulu lah, yang gratis-gratis ya. dulu lah. Oke. Sama kayak ada sport coach. Udah pasti tahu lah Ya, kalau main sepak sport. bola ya. Jadi dari pemain bagus jadi bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Atau mungkin kadang-kadang pemain yang tadinya jadi penyerang, tapi dilihat sama coachnya kayaknya kurang cocok, lu jadi penyerang lu kayaknya lebih cocok jadi back. Oke. Dijadiin back, tapi backnya kelas dunia. Nah itu bisa juga. Oke. Bisnis coach, kita bawa bisnis Anda dari posisi sekarang ke posisi yang Anda mau. Iya. Bisa contohnya dari UKM, usaha kecil menengah, jadi usaha kecil miliatan. Miliatan. Nah, bisa Wah, juga kan? Bisa. Atau mungkin udah cukup gede, tapi kita mau bawa go to the next stage. Bisa IPO level. Bisa IPO level. Ya. Terus pas itu dibantuin sama Body juga kan? Oh iya. Bisa. Oke, bisa. Hmm. Nah, dari pengalaman lo coaching ya, apa memang lo dari awal cita-cita lo jadi coach? Jadi gini, kalau bicara cita-cita dari awal Cita-cita lu jadi apa nih? coach sih kagak ya. Gue dengar katanya lo jago karaoke nih. Waduh, Apa lo pengen jadi the next karaoke nih? Soalnya mirip ada artis Korea, pernah lihat nggak? Ada loh artis Korea. gimana tuh gayanya? Tiktok Korea. Mesti lebih manis daripada ini, bro. Iya, gitu ya. Jadi gini, kalau bicara jago karaoke, bener gue jago karaoke. Oh. Cuman di kamar mandi. Oh. Ya, yang ngedengerin gue sendiri, rasanya enak banget. Oke. Tapi kenyataannya enggak. Kita selalu menganggap kita bagus ya kalau di kamar mandi ya. Nah, kalau lo emang berarti cita-cita lo dulu apa sih? Awal-awal banget sebetulnya cita-cita gue itu jadi ahli bela diri. Dan lo belajar. Ahli bela diri. Apa belajarnya? Awal-awal taekwondo, karate, kungfu, apa aja deh. Awal-awalnya. Awal-awalnya. Tapi akhirnya setelah menua menyadari bahwa kalau jadi ahli bela diri sepertinya nggak bakal sejago Bruce Lee. Oke. Lagian Bruce Lee juga mati muda. So akhirnya gue decide, udahlah, mendingan melakukan sesuatu yang gue suka. Dan melakukan yang gue suka adalah gue suka nolong orang lain. Suka nolong. Gue suka memaksimalkan orang lain punya potensial. Wow. Oke. Dan by accident dalam perjalanan hidup gue buat bisnis itu banyak yang gagal. Oh, bukan banyak yang sukses karena lo Bukan. coach ya? Jadi udah kaya, Hah? gagal. Sukses, gagal. Sukses, Mirip dong sama fail. gua. Oh, sama ya? Sama ya. Nah, akhirnya gue penasaran. Nyari duit itu buat gue nggak susah.
Tetapi gimana kita buat bisnis yang sustainable itu yang susah. How to keep the money. Penasaran kan? Tahun 2010, 2009, 2010 tuh gue mulai dengar tentang coaching. Oh, oke. Pertanyaannya pertama kali coaching itu apa sih? Gue pikir kucing, bener gak? Oke. Akhirnya ketika nanya dan belajar lebih lanjut, ternyata gue ngerasa ini berguna nih. Tadinya gue mau coaching, gue sendiri perusahaan gue mau ambil coaching. Cuman setelah gue pikir-pikir lebih mateng, kayaknya mendingan gue yang jadi coach aja deh. Gitu. Karena gue bakal bisa lihat banyak bisnis, dan di sana gue juga bisa mengaplikasikan ilmu gue. Selain itu, gue juga bakal bisa bantu banyak orang. Karena balik itu salah lagi satu ke misi passion lo gue. ya, Balik lagi ke misi gue. Oke. Dan karena itu di tahun 2011 gue jadi coach. Gitu, bro. Kan banyak orang yang bilang, nah, lo apa qualification lo bantu orang sebagai coaching, ya kan? Bener. Padahal lo mungkin belum punya bisnis, banyak kan yang begitu. Bener. Tapi lo punya bisnis kan? Gue punya bisnis. Oke. Cuman kalau buat gue gini, kalau bicara tentang gini aja, simple aja, coach sepak bola lah. Kita tahu pemain sepak bola, contoh Cristiano Ronaldo. Ya. Siapa sih yang lebih jago dari dia main sepak bolanya? Ya, tapi tetap perlu coach ya. Tetap perlu coach. Iya. Terus pertanyaannya, apakah coachnya lebih kaya daripada dia? Ya enggak juga. Apakah coachnya punya klub? Ya enggak juga. Tapi yang diuntungin tetap Cristiano Ronaldo dan klubnya ya. Bener. Ya oke. Karena dasarnya gini loh, dasarnya kan sejago-jagonya lu kan butuh ada orang yang ngeliat lu dari belakang. Lu melakukan kesalahan apa, sudah bener belum sih step by stepnya lu, dan juga berani ngomong pahit-pahitan sama lo. Nah, itu yang penting tuh teman-teman. Apalagi kalau di bisnis. Iya. Kita punya bisnis sendiri. Anak gue berani nggak ngomong, bos, kayaknya tindakan lo begini salah deh. Iya. Jangan nanya sama nyokap bokap ya. Kalau nyokap bokap kalau ditanya nanti pasti bilang, waduh hebat lo udah punya bisnis. Kita bingung. Apalagi beberapa, ya oke kalau Brody punya bokap nyokap kayak gitu. Oh enggak, sayangnya enggak. Ada bokap nyokap yang apapun lo lakukan disalahin. Itu yang gue temuin malah banyak. Ya udah. Ya. Kan jadi capek ngomong sama bokap nyokap. Udah capek ngomong sama bokap nyokap, ngomong sama partner nggak terlalu ngerti atau punya bisnis lain, ngomong sama anak buah ngomong belak-belakan, kita nggak terima di hati karena siapa sih lu kan anak buah gue. Tapi kalau ngomong manis-manis itu juga ngerasa dia gimana gitu. Kan kita butuh opini dari seorang expert yang berani benar-benar belak-belakan dan challenge. Setuju. Jadi gitu. Sama kayak ngedengerin dokter ya. Sama ya. Kalau Anda nanya ya yang punya tubuh siapa, kita gitu kan. Tapi kenapa kita tanya dokter? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Benar banget. Kita nggak bisa meneliti apa yang terjadi di kita. Jadi kita butuh expert yang mengerti soal kesehatan. Yes. Jadi buat teman-teman yang nanya kenapa sih gue perlu coaching? Nah, saya harap itu tadi cukup menjawab tentang bagaimana coaching. Nah, boleh nggak ceritain kalau lo waktu mau ngambil coaching, berarti lo kategorinya ke life coach, business coach, atau apa? Atau all round coach, atau apa nih? Atau ultimate coach? Wes, itu ultimate coach. Gue maunya sih jadi high ticket coach. Oh, high ticket coach. Cuman karena gelarnya udah diambil, jadi business coach aja. Oh, business coach aja. Jadi business coach aja. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis, sebetulnya bisnis itu kan juga menyangkut hidup ya. Kenapa? Karena bicara tentang bisnis, kan kita salah satu hal yang kita mesti beresin kan sebetulnya bisnis ownernya. Dan pemilik bisnisnya ya. Dan pemilik bisnisnya itu kan juga manusia, bro. Iya. Ya. Tapi apa perbedaan antara business coach, sport coach, dan life coach? Simpelnya kita menggunakan teknik yang namanya coaching. Teknik coaching itu adalah bertanya untuk memaksimalkan hal-hal yang sebetulnya Anda nggak tahu, jadi Anda bisa lebih tahu dan bisa memaksimalkan potensi Anda. Di business coach sendiri, itu kita ada tools-tools sendiri untuk yang kita bisa praktekin di bisnis. Sebagai contoh Six Sigma, sebagai contoh Lean, atau business model Canvas. Hal-hal seperti itu. Bisnis tools yang kita bisa aplikasikan. Kalau di life coach, tentunya ya sama juga, nanya-nanya juga. Tetapi kan mereka juga punya tools-tools yang mereka gunakan untuk kehidupan. Sebagai contoh, hipnosis atau hipnoterapi juga bisa pakai NLP dan lain-lain. Nah, kalau di sport coach kebetulan saya belum pernah jadi Alex Ferguson, jadi nggak tahu. Itu omnya siapa ya? Gue lebih nggak tahu lagi Alex Ferguson. Jadi gimana? Jadi nggak tahu ya. Jadi sports coach nggak tahu ya. Sport coach ya mungkin mereka pakai tactical ya, pakai ball mereka pasti udah punya dan lain-lain. Ya kayak gue kemarin sharing bahwa tentang Phil Jackson dan Michael Jordan lah. Alright, Ya itu one of the best lah ya. Sinergi antara coach dan playernya
sehingga Chicago Bulls bisa menangin. Oke. Nah itu penting banget karena gini, coach itu Jordan waktu itu punya masalah. Masalahnya adalah dia adalah one man show. Oke. Tapi dia baru sadar bahwa ternyata kalau timnya nggak akan bisa menang. Kalau dia sendirian. Kalau dia sendirian. Bener. Tapi ternyata tim yang lain punya kekuatan yang bisa nyumbangin kontribut ke timnya. Untungnya Phil Jackson bisa ngobrol. Karena Jordan memang biasanya bebannya dia merasa bahwa dia harus make the last call atau last point, harus menentukan. Yang Scottie Pippen, Horace Grant dan lain-lain biasanya ya santai lah, nggak dapat poin banyak. Akhirnya sekarang dibagi poinnya. Nah di bisnis banyak kayak gitu tuh. Pembisnis sama Superman. Ya? Oh pebisnis Superman, semuanya sendiri ya? Jadi semuanya ya sendirian dikerjain. Tapi pertanyaannya, bisa nggak dia punya tim-tim yang bagus di sebelahnya? Bisa aja, cuman nggak kelihatan. Atau bahkan dari dia sendiri, karena ngerasa dia udah Superman, ya udah, gue kerjain terus sendirian. Ujung-ujungnya apa? Timnya nggak berkembang, waktunya habis, dan kemudian hasilnya juga nggak maksimal. Betul. Nah itu yang kita mesti pelajarin ya, bahwa setiap kita punya kekuatan ya. Dan sebagai pebisnis, saran lo pemilik bisnis tuh harusnya ngapain sih kalau di coaching? Dia harus belajarin apa sih? Pemilik bisnis sih, kalau saran gue sih hal pertama yang dia harus tahu ya, dia mesti tahu dia mau lari kemana. Oke. Iya dong, kalau dia nggak tahu tujuannya mau ngapain. Mau dibawa kemana perusahaannya ya? Bener. Iya. Sama kayak pemain basket. Gue main basket nih, pengen jadi pemain nasional, pemain internasional, apa pemain RT? Ya, sama RT bisnis ya? dong, ya kan? bisnisku udah happy nih di Neo Soho. Sekelas paling jago di Neo Soho atau paling jago di Jakarta Utara. Atau pengen dibawa skala nasional. Ya, beda. Atau bahkan lebih besar daripada itu. Dan strateginya pasti beda-beda dong. Beda-beda dong. Ya. Beda-beda dan capeknya juga beda-beda. Capeknya beda-beda. Timnya juga harus beda. Harus beda. Nah, setelah tahu dia mau kemana, dia mesti tahu dia itu sekarang di mana. Berarti identifikasi dia dulu ya, posisinya dia juga. di mana ya. Contoh, oh iya coach, saya pengen bisnis saya langsung ngalahin Coca-Cola. Siapa kamu? Lu siapa? Oh iya, saya lagi ngeracik nih bumbu Coca-Cola. Oke. Ya kan? Yang bakal lebih enak jauh daripada Coca-Cola. Lu ngeracik aja belum, Bos? Setuju nggak? Pasti strateginya beda tuh sama kalau sudah mungkin saja udah sekelas, ya saya minuman saya ini spesial, udah paling jago di area Temanggung. Tapi udah ada yang laku. Itu beda. Itu beda. Timnya juga berbeda. Dan akan berbeda lagi kalau memang sudah dikenal secara skala nasional. Apalagi global ya. Apalagi global. Semuanya beda. Nah, berarti lu ngomongin ini mirip kayak Pepsi ya. Pepsi kan selalu bilang klaim dia rasanya lebih enak. Benar. Tapi kenapa menurut lu klaim Pepsi akhirnya tidak bisa mengalahkan dominasi Coca-Cola? Nah, itu balik-balik kan kita pernah lihat Blind Challenge ya dulu ya. Blind Challenge itu. Tentang minuman di mana ya di YouTube juga banyak nih. Dalam arti kata kita testing orang-orang yang minum Pepsi dengan minum Coca-Cola tanpa brandnya, dan ternyata banyak orang yang sebetulnya lebih suka sama Pepsi. Ya, betul. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya di dalam penjualan tetap lebih laku Coca-Cola. Kenapa bisa begitu? Karena ya udah top of mind. Dia masuk duluan ke market ya, salah satunya ya. Dan salah satu hal yang benar-benar dia tancepin di customer adalah value dia, bring happiness. Ya, Coca-Cola selalu bicara sesuatu yang happy ya. Happy. Dia selalu bicara tentang apa ya? Emosi manusia. Kalau bareng-bareng yang penting lo minum Coca-Cola udah happy. Tapi lucu ya, berarti Pepsi Cola sendiri gue juga nggak pernah ngerasa ya apa yang dia tawarin ya secara emotional value ya. Nah itu saya sempat ngobrol sama teman-teman juga bahwa jangan cuma bikin brand cuma sekedar merek dan logo. Betul. Tapi bawa emotional, dan Anda bisa membawa itu ke stage yang lebih baik. Dan itu harus malahan. Harus malahan. Nah tadi kita bicara dari pemilik bisnis. Kalau yang bekerja buat orang dan bagaimana dia melihat dirinya menjadi lebih baik, apa sih yang harus dia persiapkan? Misalnya dia mau di coaching, gue pengen karir gue maju. Menurut lo apa yang dia mesti persiapin? Ya pertanyaannya gini dulu, yang Anda mau apa juga? Kan harus tahu sama. Oke. Saya jabatan saya manajer nih. Apa yang saya mau? Oh saya pengen jadi direktur. Oke. Ya kita harus coba coaching dulu. Apa sih sebetulnya yang dia butuhkan, skill apa aja sih? Secara soft skill sebagai contohnya, atau hal-hal yang dia harus butuhkan untuk bisa naik level. Oke, I see. Dan sebetulnya emang apakah dia ada kapasitas untuk lakukan itu juga? Ya kita harus tahu. Sama sekarang ini gimana nih, jadi manajer karbitan
atau memang sebetulnya sudah matang? Sebenarnya kan kalau kita ngomongin naik ke jabatan berarti kita ngomongin tanggung jawab. Tanggung Benar jawab nggak? juga. Dan banyak orang kan cuma ngelihat naiknya doang, cuma lihat haknya doang, kewajibannya apa kan kadang-kadang mereka nggak sadar ya. Bener. Nah, bagaimana mereka tahu bahwa memang mereka bisa jadi high performer? Apa saran lo buat mereka jadi high performer employee atau high performer team? Sarannya apa? Kalau dari saya satu buku yang bagus banget dan buku Marshall Goldsmith adalah Marshall Goldsmith ya. Oke, judul ininya? What Gets You Here Won't Get You There. Oh ya, betul tuh. What Gets You Kira-kira Here Won't kayak Get You gitu deh ya. Intinya gini. Kalau Anda sekarang pengen jadi direktur, tapi sekarang Anda masih manajer. Skill yang buat Anda sekarang jadi manajer bukan hanya skill aja ya, tapi juga mentalitas, juga tindakan, juga action dan pembawaan kita, aura kita, ilmu kita, knowledge kita, network kita itu nggak bakal bisa membawa itu ke tingkat direktur. Ya, berarti pengetahuan kita, pengalaman kita, keahlian kita di manajer itu harus di-upgrade. Harus di-upgrade. Skillnya yang di-upgrade ya. Skillnya di-upgrade, mentalitasnya di-upgrade, networknya di-upgrade. Semuanya di-upgrade dalam arti kata sampai ke satu level di mana level itu pantas untuk jadi direktur. Nah, teman-teman lihat ya, itu salah satu syarat yaitu mentalnya, tadi skillnya, terus juga wawasannya diperluas, komunikasinya juga tanggung jawabnya. Jadi kalau teman-teman nanya, gue stuck nih mau naik level, ini salah satunya yang menarik banget ya. Kenapa gue bawa Coach Yudi? Kan pasti nanya, ini gue juga suka dipanggil coach, padahal gue nggak pernah bilang. Dan nggak tahu kenapa gue dipanggil coach. Jadi gue cuma berharap bahwa gue kenapa ajak temen-temen, biarpun coach sama coach saling manggil nih kan. Kalau buat gue simple, Coach Yudi punya keahliannya di mana? Jadi kita sama-sama belajar kita sama-sama belajar. Sama-sama. Gue selalu belajar, gue belajar nih, jangan salah ya. Jadi teman-teman kalau nanya mau belajar zaman sekarang mana sih? Salah satu paling gampang online ya. Dan kolaborasi. Bener. Jadi gue juga kadang-kadang sering juga gue interview orang-orang. Kenapa sih? Ya belajar terus. Nah, betul. Itu salah satu trait yang kita harus terus lanjutin ya kalau kita mau berkembang ya di zaman now ya. Betul. Karena kalau kita cuman diem aja, dunianya berjalan cepet banget. Dan nggak mungkin kita belajar dengan ilmu yang lama. Kan katanya tadi bilang kan, what gets you here won't get you there. Nah, itu benar banget. Kalau Anda mau menjadi lebih baik, ya Anda harus belajar new skill. Jangan nyaman. Jadi ada banyak teman yang nanya gini, kok gue hidupnya gini-gini aja? Nah, gue selalu jawab juga nih. Jangan-jangan lo kenyamanan. Iya, lo kenyamanan, keluar dari zona nyaman. Bener. Itu karena penting banget keluar dari zona nyaman ya. Paksa diri Anda untuk lakukan sesuatu yang sampai Anda pun takut. Atau lakuin hal baru ya. Iya. Ya. Buat standarnya yang sampai Anda merinding. Wah, kayaknya keren. Ini kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kayaknya nggak mungkin. Ya. Nah, itu Anda akan naik level. Gue setuju banget, karena kemarin kita juga ngobrol sama salah satu executive coach namanya Coach Denny, dan dia juga bilang, do the impossible goal. Dan dia bahkan lakuin itu pada BUMN Director. Wow. Dan gue lihat memang sebenarnya semua mirip-mirip kan. Dan luar biasa, ingat bahwa yang cuman bisa bilang mimpi Anda nggak berhasil ya cuma diri Anda. Mau banyak nanya nih. Boleh. Tentang lo ya, waktu lu bangkrut. Ini gue jarang-jarang banget jadi coach ditanya-tanya nih. Nah, gue balik, gue nanya. Oke. Fair dong kalau kita mau nanya kan. Fair. Kan pasti nanya, kenapa sih orang harus nyari coach? Bener. Kedua ya. Terus pengalaman hidup lo yang paling low, lo udah jadi coach belum waktu itu? Belum. Dan apa ya, kalau misalnya terjadi lagi, ya kan, dengan ilmu yang lo punya, pengalaman lo punya sebagai coach, kalau itu terjadi lagi, gimana penanganannya? Bedanya dulu sama sekarang? Wah, ini seru banget. Jadi gini, dulu gue pernah bikin restoran buat kafe restoran. Kafe restoran di daerah? Di Melbourne dulu. Oh, di Melbourne. Kalau anak Melbourne tahu lah, di Jalan Turek Road. Namanya? Baywatch Fish and Chippery. Oh. Deket-deket sama Deakin University. Anak-anak Deakin tahu tuh ya. Tahu. Kemarin kita ada Miss Internet juga namanya siapa kemarin? Miss Arsya Gusman. Dia juga dari Deakin. Oh gitu. Alumni Deakin gitu. Oke. Nah, yang terjadi ini gini. Gua sebelum bikin kafe itu sebetulnya gue bisnis, ada sebuah bisnis di mana bisnis itu gue tutup bukan karena rugi, tetapi karena bisnis tersebut pecah kongsi sama partner gue. Pecah kongsi. Oke. Nggak akur lah boleh. Nggak akur. Oke. Tapi gue udah banyak uang, gue udah dapat banyak nih cuan dari bisnis itu. Nah, ketika saat itu gue dikasih info, Yud, lo kalau pengen bikin bisnis kafe apa restoran. Karena duitnya cash.
untungnya gede. Oke. Nah saat itu gue inget banget, gue umur kira-kira 19-20 ya, 20 tahun. Ya. 20 tahun, gue percaya dong, kayaknya bikin bisnis kayaknya enak banget nih, duit cash lagi, profit gede. Udah ada pengalaman belum waktu itu? Belum. Itu first bisnis? Itu boleh dibilang second business yang serius. Oke, serius. Gue dagang udah dari umur 9, gue suka jualan ya? bro. Jadi dagang sama bisnis beda Jualan. Ya, Jualan. Di umur 9 kartu tepok, biji karet, itu udah biasa. Dulu maksudnya, karena memang gue Zaman banget, iya. Kalau nggak tahu kartu tepok biji karet, coba cari Google nanti. Google. Jadi karena memang gue beli sesuatu itu sama emak gue mesti bayar setengah. Jadi lu pas anak kecil, lu umur 9 tahun mau ngapain ya? Coba jualan apa aja lah. Jadi gue emang happy jualan. Umur 18, umur 19, gue dapet duit banyak karena gue jualan yang bisnis bareng teman gue, orang Yunani. Dapet duit, kemudian pecah kongsi. Setelah itu kan ya biasalah, lu kalau kuliah dan lu udah pegang duit, lu masih mau kuliah nggak? Males ya? Males. Apalagi lu ada duit, ya kan? Males, lu maunya ngapain? Bisnis lagi kan? Dan dikasih info, Yud, lu bikin aja bisnis restoran. Ya udah, karena cari duitnya paling gampang, cash. Kayaknya gue bikin restoran. Kesalahan pertama gua adalah gua bikin bisnis karena gue cari duit. Tuh, menarik nih. Bukannya orang kalau bikin bisnis memang karena pengen cari duit. Lu mesti ada passionnya bro. Oke, passionnya yang penting ya. Jadi lu kalau milih bisnis cuman karena lu pengen cari duit, jadinya kayak gue. Berapa lama tuh restoran? 2 tahun. Lumayan lama loh. 2 tahun. Kan duit gue banyak dulu. Habis semua akhirnya. Oh itu cuma nombokin terus? Nombokin 2 tahun. Jadi gue dari bener-bener nggak bisa pecahin telur bro. Nggak pernah pecahin telur, nggak pernah masak yang lain-lain kecuali masak air. Ya, masak air udah pasti mateng. Sampai akhirnya bisa jadi chef. Elunya? Guanya. Wow. Di sana. Jadi barista. Sendirian semua gue kerjain. Passion gue apa? Dimasak apa di restoran? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Passion gue satu. Gue bikin restoran untuk cari duit. Nah itu salah. Itu salah. Jadi bisnis awal gue sebelum gue bikin itu, bikin restoran itu adalah gue bisnis ngerakit komputer. Jadi kalau zaman dulu tuh komputer tuh masih dirakit betul, CD-ROM-nya ditancap sendiri, beli motherboard sendiri, beli casing, ATX dan lain-lain sendiri ya. Bener. Dan gue suka teknologi. Waktu zaman itu masih pakai BBS, Bulletin Board Service, kalau tahu. Oh iya tahu banget. Ya, untuk buat main game, networking. Nah gue happy bisnis itu. Cuman karena gue mau yang cari duit, gue pikir gue bikin lagi bisnis restoran dan kafe. Ya. Nah yang terjadi adalah gue masuk ke sebuah bisnis yang bukan passion gue di sana dan gue nggak tahu apa isinya. Gue nggak tahu sama sekali apa isinya, apa prosesnya, apa jeroannya di sono, dan itu sangat-sangat melelahkan. Kalau gue mendingan gue belajar deh. 2 tahun gue buang waktu bro. 2 tahun ya? 2 tahun. Pengalaman apa yang lo ambil dari 2 tahun itu? Lo berarti lewatin hari-hari kayak gimana tuh? Intinya kalau mau dibuat simple, gue lewatin hari-hari ini kayak gini. Gue pagi mesti ke pasar. Lo sendiri? Sendiri dong, kan bisnis owner. Oh, gue kira ada orang yang belanjain, ada mbaknya. Nggak ada mbak ya? Nggak ada mbak. Ini di Australia, jadi beda. Australia. Semuanya harus mandiri ya. Dan juga kan kalau kita baru buat bisnis sendiri, lu cari mbak gimana? Nanti lu beli sesuatu, barangnya nggak terlalu bagus. Teman-teman juga jangan bilang, kenapa nggak digojekin aja coach? Bodoh banget gitu misalnya. Ya sekarang bisa ya gojekin. Sekarang bisa loh. Tapi milih sayurnya gimana tuh kalau digojekin? Iya, gojekin susah kan. Bener kan? Itu tantangannya. Tadi gue pagi-pagi ke pasar, abis itu gue ngepel dulu atau manasin oli dulu. Karena kan fish and chip ya, coffee shop dan lain-lain. Kemudian gue masak-masak buat kopi. Berapa orang sih yang kerja di situ? Yang kerja berempat. Cuman orang Indonesia semua atau ada? Orang Indonesia semua. Tapi banyak kan student ya. Klien bule. Wih, mantap klien ya. Bule. Cuman gini, nggak semua. Karena kan kita kan hire orang kan kalau umumnya full time, itu kan mahal bro. Betul. Jadi gue shift-shiftan. Yang full time siapa? Ya bosnya, Nasib. Iya kan? Yang gue tahu akhirnya jam 9 jam 10 gue tutup, itu pun kalau nggak ada klien lagi. Kalau ada kadang-kadang bisa jam 11, jam 12. Wow. Pagi-pagi jam 5 bangun lagi. Kalau mau di sum up, simple,
2 tahun itu gue kadang-kadang aja tidur aja nggak nyangka gue tidur. Jadi udah Saking capeknya. ya. Yang gue tahu pas gue bangun, gue udah tidur apa belum, itu kalau ada iler di sini. Mungkin kalau lu pada kecapean lu tahu kan? Iya, tahu. Oh, Lebih gampang ngiler. Jadi pas lu bangun, gue udah tidur belum ya? Oh udah. Udah. Okay. Sampai begitu capeknya. Wah, luar biasa ya. Sampai gitu capeknya. Udah ngelakukan sesuatu yang gue nggak passion, maksa diri, terus juga capeknya luar biasa. Wah, itu bener-bener satu hal yang... Tapi tiap pagi pengen bangun gak sih rasanya? Ya mau gimana bro? Harus bangun, life must goes on dong. Kan Oke. gue tanggung jawab. Kan kata orang gini, kalau orang passion, dia akan bangun pagi itu semangat. Kepacu, nggak usah pakai waker bisa bangun. Lu Oke. kayak gitu nggak? Enggak ya? Saat itu? Gua sih bangun sih akhirnya kalau kita melakukan sesuatu secara rutin kan kebiasaan. Lu udah jadi pola. Badannya udah mulai ngerti ya? Badannya udah ngerti. Oke. Tapi Biarpun capek banget. tapi nyampe di toko gitu rasanya ya nggak ada gregetnya lah. Nggak ada gregetnya. Itu aja tantangannya. Oke. Dan kalau misalnya tadi kan kita ngomong itu sebelumnya ya. Kalau misalnya lu harus mengulang hal yang sama, apa yang lu akan lakuin beda? Yang gue bakal lakuin Dengan beda sih. kemampuan lu sekarang ya? Yang akan gue lakuin beda sih banyak banget sih yang bakal gue lakuin beda. Satu hal, gue nggak bakal ngelakuin bisnis yang gue nggak suka. Oke, berarti lu nggak mungkin buka restoran? Nggak mungkin. Oke. Restoran itu kecuali gue invest di restoran ya. Invest atau ya. training di restoran ya. Ya, tapi bukan gue yang ngelakuin. Oke, ada profesional. Secara strategik oke lah. Secara strategik oke lah. Kalau nggak kongsian masih oke. Ya. Ya, karena pengalamanku pahit banget di restoran. Cuman ya kepahitan ini kan bagus. Jadi gue paham apa yang pahit, jadi gue tahu apa yang manis. Wis, mantep tuh. Makanya kalau lihat Coach Yudi sukanya minum yang pahit-pahit karena hidupnya udah manis. Gitu ya. Iya, Oh ya, kan manisan thank dong. you. Diabetes bro, gak Yoi, boleh, gak boleh, jangan gak ya. boleh. Nah, oke dari mana nih? Gue jadi lupa nih ngomong. Ya tadi gue bilang kalau misalnya lu harus lakuin sesuatu hal yang berbeda dengan kemampuan lu sekarang kan udah punya pengalaman, udah punya tools, udah punya keahlian yang Oke. berbeda, skill set yang beda. Nah itu satu. Tidak masuk ke bisnis yang Yang gue gak ada passion. Nggak ada passion. Kalau untuk gue bener-bener running sendiri ya. Kalau misalnya lu passion Misalnya gue passion. di restoran misalnya, apa Oke. yang lu akan lakuin beda misalnya? Kalau gue passion di restoran mah gue bakal lebih banyak senyum kali sama customer gue. Lu nggak senyum malah? Oh gue udah saking bete-nya, udah saking melakukan sesuatu yang gue nggak terlalu suka, gue ngelakuinnya bener-bener for the money. Jadi gue I don't really know about the customer juga pas saat itu. Kenapa? Karena gue merasa hidup gue kayak kesiksa gitu. Oh berarti lu nggak kenal siapa customer lu saat itu? I don't really know much. You don't care? Memang bukannya gue nggak care ya, tapi memang gue gimana sih lu kalau Nggak melakukan sempet lah sesuatu ya, yang pasti paksa ya. gitu? Oh iya. You do everything by yourself? Ya, ngerti sih gua pernah di luar juga, jadi cuman ya memang semuanya agak beda sih. Agak beda, mungkin lebih hoki deh gue bro. Oh enggak juga lah. Cuman intinya sih kalau gua suka sih dari lu bilang tadi senyum ya. Senyum. Hal simpel ya. Iya. Lu lihat nih kalau sekarang dia senyum nih Senyum. gimana marahnya nih. Gua nggak bisa bayangin lo marah Senyum. sih bro. Waduh, saat itu sih bener-bener lu ibaratnya lu ngerawat diri aja kayaknya nggak ada sempet. Gimana lu bisa senyum-senyum? Ya. Nah, Jadi itu- ngerawat sayang sama diri sendiri itu penting loh. Sayang sama Ya. diri sendiri. Gue bener-bener nggak ngerawat diri gue sendiri. Gue udah kucel banget asli. Baju ya, wow udah kadang-kadang sampai kuning-kuning kena minyak dan lain-lain. Karena ya memang dunianya, gue di kitchen, gue maju ke depan, gue juga kasirnya, apa semuanya gue. Wow. Nah hal kedua, gue akan bikin plan. Lu punya rencana? Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Karena gue nggak ada rencana sama sekali. Tujuan gue cuma satu, cari duit, tapi nggak tahu gimana. Yang penting gue buka aja deh, udah pasti untung. Ya 20 ya umur gue ya saat itu ya. Jadi gue nggak ada planning sama sekali gimana sih ngembangin ini bisnis. Jadi akhirnya apa? Gue tenggelam tuh di operasional. Jalanin terus kayak day to day-nya gitu-gitu aja. Nyari customernya gimana? Ya kalau ada yang lewat ya hoki, nggak ada yang lewat ya udah. Pernah nggak satu hari di dalam 2 tahun itu nggak ada orang sama sekali? Nggak ada orang sama sekali sih, nggak pernah. Tapi jumlahnya di bawah 10 kan? Oh pernah. Pernah. Bahkan pernah dimaki-maki sama bule juga pernah. Gara-gara? Dimakan 3/4 ikan gue, terus dibalikin. Dia bilang fuck your fish man katanya. Wah, Wah, gila. Kenapa? terus minta duitnya balik. Ya kalau di sana harus kasih dong.
kasih, mau gimana? Iya, kalau nggak ngasih beda sama di Indonesia. Wah, kacau. Jadi ya pernah. Sampai begitu sepi juga pernah. Kurang dari 10 orang pernah ngalamin. Ya. Dan ini teman-teman di bisnis ini kita lihat tadi penting apa plan ya? Plan. Rencana deh, bikin planning mau ngapain, mau jualannya caranya gimana, operasionalnya kayaknya gimana. Kadang-kadang kita terlalu sering terlibat dalam operasional nggak mikir jauh. Akhirnya ya udah setiap hari kayak gitu aja. Gue ngabisin waktu 2 tahun udah kelar kayak gitu. Dan perasaan lo waktu tutup gimana bro? Jujurnya dengan segitu capek ya, gue bisa bayangin gitu kan. Gue sih nggak pernah sampai buka, cuman gue pernah kerja sama orang. Cuman maksudnya lo tutup 2 tahun, udah lo kerja keras mati-matian, terus lo tutup tuh gimana rasanya? Kalau mau jujur sih, jujurnya gue ngerasa happy pas tutup. Ini aneh nih. Happy, gue happy banget bro. Serius? Gue kayak baru keluar Tapi dari. duit lo habis kan? Duit habis, kadang-kadang duit nggak bisa bayar kebahagiaan bro. Gue ngitungnya udah sampai kayak gue keluar dari maximum security prison. Wow, itu jadi prison itu bahaya banget ya. Gue ngerasa gue bener-bener udah kekurung tuh di penjara yang kayak Alcatraz gitu bro. Ya nggak bisa keluar ya. Wah bener-bener kacau, nggak bisa keluar. Gue udah setiap hari udah nombok lagi setiap bulan. Kadang-kadang ya kan ada untung tipis, tapi buat gue aduh gila nggak worth it banget. Sekolah juga udah kacau. Akhirnya lanjut sekolah nggak tuh? Akhirnya gue lanjut sekolah. Tapi pas saat itu walaupun rugi, walaupun saat itu bahkan gue keadaan minus dan ngutang, ya, cuman gue ngerasa, wow, I'm free, seger ya. Dan saat itu gue baru sadar bener-bener kenapa orang itu untuk merdeka sampai bayarnya pakai darah bro. Wow, benar juga ya. Itu saat itu gue bener, aduh kemerdekaan itu, apalagi kemerdekaan finansial, kemerdekaan apapun juga itu mesti bayar pakai darah bro. Iya, harus mati-matian. Bener-bener. Harus siap untuk terima semuanya ya. Gue rugi, gue inget waktu itu ratusan juta ya, 50. Gue masih ada utang sama teman baik gue itu kira-kira 50.000 Australian dollar. Kalau sekarang sekitar ya 500 jutaan ya. Ya. Plus minus lah ya. Dengan kurs sekarang. Tapi itu tahun 2000 berapa ya? 2007 gitu kalau nggak salah. 2007 masih 2008 masih gede lah ya. Masih lumayan ya. Masih gede. Gue balik ke rumah, gue punya teman baik, punya bapak yang kebetulan sebenarnya teman baik gue yang minjemin gue duit, tapi bapaknya turut campur karena duit gede saat itu, ya kan? Dan gue inget banget, gue diancem. Oh ya? Yudi katanya, kamu itu masih muda, ini duit, kalau lu nggak balikin, om bisa buat kamu sengsara masih puluhan tahun. Waduh, ngeri banget dong. Dan itu gue inget banget. Sekarang mau omnya udah dibayar semua dong harusnya? Udah. Dan lo waktu itu om lo bahkan saat kita ngomong sekarang anaknya ngutang sama gua, tapi gua nggak ngomong-ngomong. Nggak maksudnya ya nggak apa-apa. Udah. Cuman intinya sudah terbayar. Intinya bahkan ini udah kebalik. Tapi dunia itu berubah, jadi hati-hati deh. Jangan pernah ngina orang. Ya. Ya. Ya ini teman-teman bagus banget ya. Biarpun kita minjemin, kita juga jangan merasa bahwa kita juga superior ya. Wah gila. Ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang kita lewatin ya. Siapa tahu nanti suatu saat dunia berbalik berubah. Itu gue inget banget di belakang tuh ada itu apa patung Dewa Kwantung. Ya kan? Bapak mamanya, lu umur 20 tahun udah gituin, mental lu down loh bro. Pastilah. Down. Gue diem. Gue bingung mau ngomong apa. Tapi ya udah. Akhirnya gue terima. Dalam jangka waktu setahun gue bayar lunas. Gue bayar lunas. Nah ini menarik nih, pasti teman-teman nanya, cara bayar lunasnya gimana coach? Pasti ada yang nanya tuh. Ini episode ketiga ya kan. Nanti ya kita akan coba nanti tagih. Tapi kalau teman-teman penasaran punya nggak sih cerita mirip-mirip tentang apa yang seperti Coach Yudi? Mungkin Anda berada di maximum prison yang diciptain sama kondisi Anda. Nyiptain sendiri. Iya, bahkan tercipta dengan sendiri. Persepsi dan kebiasaan kita ya. Nah, kalau memang ada bisa komen dan rasanya gimana supaya nanti Coach Yudi juga bisa jawabin di LifeX Academy juga gitu ya. Nah, Coach, kita ngobrol lagi nih. Kita cuma punya waktu sedikit banget nih, sekitar 2 menit. Nah, kira-kira untuk teman-teman yang merasa hidupnya belum dapetin terobosan, apa saran lo? Buat gue sih gampang, kalau lu belum dapet terobosan, lu belum nyoba, coba banyak, cobain banyak hal deh. Tapi kalau dia bilangnya gini, coach gue udah nyoba semuanya. Nggak mungkin, lu udah jadi coach belum? Salah satunya. Karena itu juga beda skill set ya, beda mindset juga nggak mungkin, lu buat orang yang bilang saya semua udah nyoba, that's bullshit man. Nggak ada orang di dunia ini yang udah nyoba semua.
Setuju gue. Iya. Karena lu nyobain banyak hal dan lu nyobainnya serius, bukan cuma Noel doang kalau nyoba. bukan cuman becek-becek doang, sampai kecebur harus. Sampai kecebur. Bahkan terkadang gini, pemain sepak bola, hobi main sepak bola. Berapa mereka udah nyoba bahkan secara profesional bisa bosan juga. Betul. Apalagi kalau lu kagak ada passionnya, setengah mati men. Ya. Ada passion pun, udah jadi profesional pun terkadang bisa bosen, terkadang bisa jenuh. Kalau nggak ada passion lebih susah. Ya bayangin ketika Anda lagi susah tapi Anda passionate, Anda akan lewatin jauh lebih meaningful ya. Jauh lebih meaningful. Jauh lebih berarti. Nah, itu dia. Ya, kita kan bisnis kan ya maksudnya Ya, terkadang juga up and down juga lah. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa di dalam fase bisnis Anda harus menerima juga saat memang lagi sepi ya. Bener. Dan saat itu apa saran lu ketika lagi saat sepi? Harus apa yang diperbaikin? Lagi sepi. Kalau Anda lagi sepi, ajak orang-orang sukses di sekeliling Anda ngobrol. Traktir kopi. Kasih free ya. Kasih free. Ya. Kayak tadi saya baru ditraktir sama Bu Rodi nih. Enggak juga sih, 50-50. traktir. Nanti kita traktir. Kita suka mentraktir sesama. Iya. Kolaborasi. Jangan tambah susah, tambah pelit. Susah. Tuh. Itu sih buat saya gitu. Jadi maksudnya kolaborasi lah. Kasih nilai kepada orang-orang lain. Jadi orang lain tahu Anda. Betul. Anda traktir makan mulai 20.000 atau 50.000, tetapi orang ingat, tumben-tumben gue ditraktir. Luar biasa. Biasanya orang makin susah makin pelit. Ya. Jangan. Orang harus berderma karena kadang-kadang kita menahan energi yang harusnya kita kasih ya. Bener. Dan energi itu harusnya memang dalam bentuk sedekah, derma, ngajakin orang sukses makan. Dan Anda pasti nanya kan kalau ini bisa dicoba dipraktekin ya. Bisa. Kalau benar-benar nggak ada duit, bagi ilmu deh. Bagi ilmu, sharing, Kenalin nama temen siapa kek, networking kek atau gimana kek. Ikut komunitas-komunitas. Ya. Bisa juga. Bantuin ya, Bantuin charity kek, ya, iya. Bantuin kerja bakti atau apapun itu. Bener. Ya. Jadi nggak harus selalu uang. Betul. Gabung sama orang-orang sukses, komunitas Brodi di mana? Ada kan? Ada Life X Academy ya, Bisa. ada. Kita nanti bisa baca di sini, join tribe-nya kita juga. Bisa. Dan jangan lupa Coach Yudi juga merupakan ketua dari Billionaire Mindset Di Jakarta Utara. Bareng Om Tommy Wong ya. Bener. Bisa juga join di sana. Kita Banyak juga orang-orang hebat, pengusaha, ya. Gue jujur belum join, nanti gue akan join. Thank you bro. Dan gue juga thank you banget for your time bro. Thank you. Luar biasa. Thank Ini you. gue dapet value banget nih ya teman-teman. Thank you sama Coach Yudi. Say hi Coach, gue baru lihat nih YouTube-nya Coach. Gue merasa thank you dibantu. banget. Kalau lo merasa dibantu, jangan lupa berterima kasih sama orang yang bantu, biarpun halnya kecil. Sip. Oke. Dan Thank you bro. Thank you bro. Terima kasih semuanya. Ya. Saya Di Ferdinand dari NERD dari Life X Academy. Thank you dengan Coach Yudi juga.